Masing-masing organisasi tentunya tidak terlepas dari visi dan misi yang pada dasarnya dirumuskan lebih awal sebelum membentuk organisasi. Visi dan misi organisasi tersebut adalah merupakan acuan bagi seluruh komponen kepengurusan sesuai dengan periode kepengurusan pada masing-masing organisasi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan sharing untuk mengenal salah satu cara yang dapat dipedomani oleh pengurus organisasi untuk mewujudkan atau mengimplementasikan visi dan misi organisasi. Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bagian daripada kehidupan kita. Visi dan misi organisasi adalah merupakan pandangan-pandangan secara umum yang merupakan kerangka berpikir untuk membentuk salah satu organisasi. Sedangkan misi organisasi adalah merupakan wujud nyata atau tindakan-tindakan nyata sebagai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan misi organisasi tersebut, sehingga pengurus organisasi yang terbentuk sesuai dengan periode kepengurusan yang berlaku pada masing-masing organisasi tentunya memegang amanah untuk mewujudkan visi dan misi organisasi tersebut, sehingga kepengurusan organisasi tentunya diharapkan dapat mampu untuk menentukan arah kebijakan serta langkah-langkah yang dapat ditempuh, sehingga visi dan misi organisasi yang telah disampaikan sebelumnya dapat terwujud dan dapat diimplementasikan selama periode kepengurusan pada masing-masing organisasi. Dan berikut ini adalah beberapa tips yang dapat dipedomani oleh pengurus organisasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi, sehingga tujuan terbentuknya organisasi tersebut dapat diimplementasikan selama satu periode kepengurusan atau kepemimpinan organisasi. Yaitu yang pertama adalah pengurus organisasi tentunya diharapkan dapat menentukan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan arah tujuan organisasi ke depan demi mewujudkan visi dan misi organisasi tersebut, di mana visi dan misi organisasi tersebut tentunya telah dirancang sebelumnya sebagaimana telah dipaparkan calon ketua organisasi sebelum pemilihan atau sebelum dilaksanakannya musyawarah besar atau rapat anggota organisasi ataukah nama lain yang sejenis dengan rapat anggota organisasi, sehingga visi dan misi organisasi yang telah disampaikan sebelumnya tersebut tentunya diharapkan dapat dinyatakan selama satu periode kepengurusan. Kemudian yang kedua adalah untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Pada dasarnya pengurus organisasi yang telah terbentuk tentunya telah dapat melihat situasi dan kondisi organisasi, terutama telah mengetahui hal-hal apa yang merupakan prioritas yang sangat dibutuhkan demi keberlangsungan organisasi ke depannya. Sebagai salah satu contoh adalah ketika organisasi tersebut adalah organisasi kepemudaan, maka organisasi tersebut melalui pengurus organisasi yang telah terbentuk tentunya telah mengetahui hal-hal apa saja yang dapat dilakukan demi mendukung organisasi ke depannya. Sebab pada dasarnya setiap periode kepengurusan tentunya ada hal-hal yang berbeda yang dapat dilakukan demi keberlangsungan organisasi ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah setelah menentukan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan demi menunjang keberlangsungan organisasi ke depannya, maka pengurus organisasi tersebut diharapkan dapat merancang langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan skala-skala prioritas dalam bentuk program kerja organisasi. Sebab pada dasarnya program kerja organisasi dimaksudkan dibuat untuk mengimplementasikan dan juga mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah disampaikan oleh ketua organisasi sebelumnya, sehingga sangat diharapkan pengurus organisasi tersebut setelah dikukuhkannya melalui pelantikan kepengurusan, maka diharapkan pengurus organisasi dapat merancang rangkaian program kerja yang dapat dijangkau dan juga dapat mempertimbangkan skala prioritas serta pendanaan demi keberlangsungan organisasi ke depannya. Sebab secara umum ketika pengurus organisasi telah terbentuk, maka terkadang kita terlena untuk menetapkan rangkaian program kerja organisasi, sehingga sangat disarankan bagi pengurus organisasi yang telah terbentuk diharapkan dapat merancang program kerja yang realistis yang dapat dijangkau selama satu periode kepengurusan organisasi ke depannya.
Kemudian yang berikutnya adalah setelah menetapkan rangkaian program kerja organisasi sebagai wujud nyata atau langkah-langkah nyata yang dapat dilakukan oleh pengurus organisasi tersebut untuk mewujudkan visi dan misi organisasi, maka selanjutnya yang dapat dilakukan adalah bersama-sama dengan personil kepengurusan organisasi untuk dapat membuat rencana pelaksanaan program kerja organisasi, entah itu jadwal pelaksanaan program kerja organisasi bulanan, tribulanan, semesteran, sampai dengan tahunan. Hal tersebut dimaksudkan agar pengurus organisasi tersebut yang dikoordinasi langsung oleh ketua organisasi diharapkan mempunyai rangkaian program kerja yang terjadwal, baik itu rangkaian program kerja dalam bentuk bulanan, tribulanan, semesteran, dan juga tahunan, sehingga ketika hal tersebut dilakukan, maka rincian program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya diharapkan dapat dijangkau dan juga dapat dilaksanakan selama satu periode kepengurusan organisasi ke depannya. Dan yang terakhir adalah ketika telah membuat rangkaian program kerja yang seharusnya dapat dilaksanakan selama satu periode kepengurusan organisasi tersebut, baik itu program kerja bulanan, semesteran, dan juga tahunan, maka pengurus organisasi tersebut melalui ketua organisasi diharapkan dapat melakukan pertemuan sewaktu-waktu untuk dapat mengontrol rangkaian program kerja yang telah dilaksanakan dan juga program kerja yang akan dilaksanakan ke depannya. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat mengevaluasi sejauh mana kinerja pengurus organisasi yang telah berlangsung dan target-target apa yang akan dilakukan oleh pengurus organisasi ke depannya yang dapat terlihat melalui rangkaian program kerja yang telah disusun sebelumnya. Dari beberapa poin tersebut dapat kita melihat bahwa untuk mewujudkan visi dan misi organisasi tentunya tergantung pada langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pengurus organisasi tersebut selama satu periode kepengurusan organisasi untuk merancang rangkaian program kerja yang dapat dilakukan mulai dari awal terbentuknya kepengurusan organisasi sampai dengan berakhirnya kepengurusan organisasi sesuai dengan periode kepengurusan pada masing-masing organisasi. Semoga bermanfaat dan perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman komunitas tutorial organisasi yang telah mendukung channel ini, sehingga channel tutorial organisasi ini semakin hari semakin tumbuh dan berkembang dan mendekati 11.000 subscriber. Begitupun juga bagi sobat dan teman-teman yang berkerinduan dan ingin belajar serta berbagi seputaran organisasi, silakan bergabung dengan saya melalui channel tutorial organisasi. Dan sekiranya jika video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman dan grup yang lainnya. Dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan dan terima kasih sudah menonton.